jejak tangan yang dulu keras. Kau bukan suami yang sempurna, tapi aku tetap mencintaimu apa adanya. Kata orang aku bodoh menunggu, tapi mereka tak tahu cinta tak perlu alasan. Nyonya, sudah. Jangan begitu-begitu terus. Ini namanya bunuh diri pelan-pelan. Relakan kepergiannya. Nyonya, semua orang bersenang-senang di pagi hari yang cerah dan segar ini. Bahkan kucing pun tahu Nyonya cara menghibur diri. Jalan melenggak-lenggok di taman. Lalu melompat sembunyi. Kemudian tiba-tiba melompat lagi untuk belakang di burung-burung. Tapi Nyonya Yulina setiap hari mengurung diri di rumah dengan muka yang selalu kusut, muram. Hitung-hitung, sudah 1 tahun berdulu, Nyonya tidak pernah lagi keluar-keluar. Dan aku tidak akan keluar-keluar lagi. Kehidupanku sudah berakhir. Suamiku meninggal, terbaring dalam kuburnya. Dan aku mengubur diri sendiri di rumah ini. Kami berdua sama-sama sudah mati, kau. Mati. Nah, Nyonya akan boleh lagi. Saya jadi sedih mendengarnya. Memang Tuhan meninggal, tapi mau bagaimana lagi kalau dia memang harus meninggal? Itu kan kehendak Tuhan, ya. Dan jadilah kehendaknya di surga dan di bumi. Nyonya sudah berkabung waktu Tuhan meninggal dulu. Sekarang duka citanya sudah cukup. Masa Nyonya mau nangis terus? Murung terus seumur hidup? Saya juga pernah kehilangan istrinya. Ya, apa boleh buat? Saya menangis dan berkabung selama kurang lebih 1 bulan. Itu sudah cukup. Kalau saya meraung-raung sepanjang hari, itu kan berlebihan. Apalagi istri saya
Mukanya itu sudah cukup tua dan cukup jelek. Nyonya telah melupakan para tetangga begitu saja. Tidak pernah lagi mengunjungi mereka. Kalau mereka datang, Nyonya menolak. Tidak mau menemui. Nyonya kan masih muda, cantik, sehat, dan segar. Nyonya hanya perlu lebih merawat diri lagi. Dandan yang bagus. Lalu keluarlah berjalan-jalan ya. Di luar sana banyak pria tampan dan terhormat yang pasti terpikat begitu mata mereka melihat Nyonya. Sungguh, saya jamin. Tapi ya jangan tunggu sampai 10 tahun lagi. Anugerah yang bernama kecantikan dan kemudahan itu bukan sesuatu yang abadi. Nanti kalau pipi Nyonya sudah menggantung-gantung ke bawah atau merasa ke dalam, sudah telat. Diam kau! Kau tidak boleh bicara seperti itu. Kau kan tahu bahwa sejak Niko suami meninggal, kehidupan tidak lagi ada artinya buatku. Aku sudah bersumpah untuk tidak akan berhenti berkabung. Tidak akan lagi menikmati cuaca terang seumur hidupku. Dengar! Semoga arwahnya tahu dan melihat betapa besarnya cintaku padanya. Aku tahu, bukan rahasia lagi bagimu, bahwa Niko sering kejam kepadaku, kasar, dan bahkan serong. Tetapi aku, kawan, kesetiaanku kepadanya akan kubawa sampai dalam kubur. Biarlah Niko menyaksikan besarnya kemampuanku untuk mencintainya dari jauh seberang. Dia akan melihat tetap sama seperti sebelum ia meninggal. Daripada bicara yang seram-seram begitu, Nyonya lebih baik jalan-jalan saja di kebun belakang yang luas itu. Bercanda dengan si Beo, si Mencol, atau menengok si Merah. Nyonya, Nyonya ada apa? Kenapa jadi nangis begini? Nyonya, manalah sayangnya? Niko sayang sekali pada si Merah. Setiap kali dia memandang Merah itu, wajahnya bercahaya. Matanya berkilau jernih bagaikan mata bocah. Kau, lipat doakan jatah makannya hari ini. Baik, Nyonya. Siapa itu? Katakan, aku tidak terima tamu. Siapapun. Baik, Nyonya. Lihatlah, Niko. Lihatlah betapa aku bisa mencintai dan maafkanmu. Cintaku hanya akan berakhir ketika hidupku di bumi ini berakhir. Apa kau tidak malu dengan dirimu sendiri?
juga. Sudah, Nyonya. Sudah saya bilang begitu. Tapi dia tidak mau tahu. Persoalannya penting sekali katanya. Aku tidak akan menemui kamu. Siapapun. Itu sudah saya bilang padanya berkali-kalinya. Tapi memang kayak setan itu dianya. Dia malah maki-maki dan menggasak saya, lalu masuknya. Sekarang dia sudah di situ. Kurang ajar. Suruh dia ke sini. Sukarnya bergaul dengan orang-orang macam itu. Apa yang mereka inginkan? Mengapa selalu saja mengganggu kenangan batinku? Makin lama, orang-orang menjadi makin kasar saja. Kehilangan perasaan. Barangkali aku memang harus tinggal di biara. Tuan, jangan masuk, Tuan. Jangan masuk. Banyak terlewat. Berbangun, Tuan. Perkenankan saya memperkenalkan diri kepada Nyonya yang terhormat. Nama saya Andri dan saya pernah jadi tentara. Saya terpaksa sedikit mengganggu Nyonya karena ada suatu urusan yang sangat penting. Ada apa? Semasa hidupnya, suami Nyonya yang merupakan kenalan baik saya mempunyai utang 250.000. Karena besok pagi saya harus membayar 2 angsuran sekaligus. Dengan sangat terpaksa, saya mohon Nyonya melunasi pinjaman itu hari ini. 250.000? Untuk apa suami saya meminjam uang sebanyak itu dari saudara? Ya, macam-macam. Yang jelas, dia sering membeli gandum dan beras dengan cara berhutang. Jadi 250.000 itu adalah jumlah hutangnya kepada saya. Kalau Niko meminjam dari saudara, tentu saja saya akan mengembalikannya. Hanya saja, saya meminta maaf. Karena saat ini, saya sedang tidak ada uang. Besok lusa, baru saya punya uang dari penjualan hasil bumi. Selain itu, ini persis 7 bulan sejak suami saya meninggal. Sekarang ini, suasana hati saya tidak mengizinkan saya untuk mengurus soal keuangan. Tapi Nyonya, suasana kantong saya membuat saya harus memperoleh uang untuk membayar angsuran besok pagi. Kalau tidak, saya bangkrut. Saudara akan menerima uang saudara lusa. Saya memerlukannya hari ini, bukan lusa. Maaf sebesar-besarnya. Hari ini saya tidak bisa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa tunggu sampai lusa. Tapi bagaimana lagi kalau saya tidak punya uang? Jadi maksud Nyonya, Nyonya tidak bisa bayar. Saya tidak bisa. Itu jawaban Nyonya yang terakhir. Ya, itulah. Betul? Betul. Pasti? Pasti. Bagus! Hebat! Terima kasih. Bah! Bagaimana bisa saya tidak marah-marah? Dalam perjalanan ke sini, aku jumpa seorang kenalan. Dia bilang, mengapa kau ini selalu kelihatan marah, uring-uringan terus panjang waktu? Bagaimana saya akan tersenyum damai menghadapi orang-orang yang saya naksirnya sendiri macam ini? Saya sedang sangat membutuhkan duit. Pagi-pagi kemarin, pagi-pagi buta, saya meninggalkan rumah, berkeliling nagih utang. Tapi astaga, tidak seekor pun yang mau baik. Coba, apa batas itu?
Jika akhirnya saya sampai kemari, 37 kilometer dari rumah, dan berharap mendapatkan uang saya kembali, saya disambut dengan suasana hati yang tidak mengizinkan menyelesaikan soal-soal keluarga. Bagaimana saya tidak akan marah-marah? Saya rasa saya telah menjelaskan keadaannya. Lusa, setelah saya mendapatkan uang hasil penjualan cengkeh dan tembakau, uang saudara akan kembalikan. Oh, setan! Saya tidak ada urusan dengan cengkeh dan tembakau nyonya. Maaf saudara, saya tidak terbiasa dengan kata-kata kasar atau nada yang bicara seperti itu. Saya tidak mau mendengarnya lagi. Hebat! Sungguh hebat dalih yang dia ajukan. Suasana hati. Suaminya matikan sudah 7 bulan yang lalu. Sedih ya sedih. Orang boleh saja sedih. Tapi bagaimana dengan kepentinganku? Aku harus membayar angsuran. Besok 2 orang akan datang menagih. Nyonya, saya tahu suami Nyonya meninggal. Nyonya sedang berduka cita. Dan tembakau Nyonya belum dibayar. Tetapi coba katakan, lantas saya mesti bagaimana? Apa saya harus lari terbirit-birit kalau kedua orang penagih itu datang? Aku menagih Herman. Istrinya bilang dia sedang pergi. Aku pindah menagih Yaros. Ia sembunyi. Lucio malah mengajakku bertengkar sampai hampir-hampir ku lemparkan dia dari jendela. Blasius bilang sudah sebulan sakit perut. Dan yang satu ini sedang terserang suasana hati. Gila. Tidak satupun yang mau membayar. Aku tahu sebabnya. Aku terlalu baik, terlalu lembut hati, serba maklum, serba memaafkan. Itulah sebabnya. Tapi mulai sekarang, lihat saja, aku tidak lagi bisa dipermainkan. Aku akan tetap di sini sampai dia membayar. Marah betul aku hari ini, sampai sengal nafasku. Ya Tuhan, mataku sampai berkunang-kunang. Hei kamu, sini. Ada apa Tuhan? Ambilkan minum. Coba, di mana logikanya? Aku sangat kepepet, butuh uang dengan segera. Tapi dia tidak mau membayar, gara-gara suasana hati yang tidak mengizinkannya mengurus soal-soal yang berhubungan dengan uang. Dasar logika perempuan, cubel. Itulah mengapa aku tidak suka berembuk dengan perempuan. Aduh, sekujur tubuhku gemetaran. Begitu aku melihat makhluk puitis semacam itu, meski dari jauh. Aku begitu menggelegar, sampai kakiku kejang.
enak badan dan tidak terima tamu. Baiklah, kau tidak usah menemuiku. Aku akan terus duduk-duduk di sini sampai hutang dilunasi. Kalau kau tidak enak badan seminggu, aku duduk di sini seminggu. Kalau kau sulit 1 tahun, aku duduk di sini 1 tahun. Pokoknya, aku harus mendapatkan uangku kembali. Nyonya yang terhormat. Saya tidak akan bisa kau kelabui dengan kesedihanmu atau lesung pipimu, kedip matamu. Memuakkan! Panasnya kepala! Tidak ada yang mau bayar. Semalaman aku tidak bisa tidur. Dan yang paling menjengkelkan adalah perempuan murung dengan segala tetek penghias suasana hatinya ini. Aduh, pusing kepalaku. Jadi, baiknya minum saja lagi. Ya. Hei kamu, sini. Ada apa? Minum. Aduh, penampilanmu memang tidak karuan, penuh debu. Sepatuku kotor, rambutku acak-acakan. Tentunya nyonya itu menganggapku orang gelandangan saja. Memang tidak sopan masuk ke rumah ini dalam penampilanku yang begini. Peduli amat. Aku kan bukan tamu yang mau ngapain dia. Aku di sini sebagai penagih hutang dan tidak ada aturan berpakaian bagi penagih hutang. Makin lama, Tuhan semakin saya Tuhan sendiri. Apa kamu? Tidak apa-apa Tuhan. Cuma Tidak tahu ya siapa yang kacau bicara ini? Tutup mulut busukmu itu. ini betul-betul binatang buas. Celaka. Padahal sekarang cuma aku dan nyonya yang di rumah. Betul-betul marah aku.
berlaku di hadapan wanita. Sama sekali tidak. Saudara kasar dan tidak tahu sopan santun sama sekali. Pria baik-baik tidak bicara dengan bahasa semacam itu dengan wanita. Oh, ini baru kejutan. Nyonya ingin saya bicara dengan bahasa yang bagaimana dengan Nyonya? Bahasa Prancis mungkin? Baik. Madame, chef vous Saya begitu bahagia bahwa Nyonya tidak akan membayar saya. Oh, maafkan saya yang telah mengganggu Nyonya. Wah, alangkah cerah udara pada hari ini. Pakaian berkabung yang Nyonya kenakan itu sangat cocok dan pantas loh untuk Nyonya. Kasar, tolol. Sama sekali tidak lucu. Itu kasar, tolol, sama sekali tidak lucu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi wanita katanya. Dengar. Aku banyak sekali mengenal wanita dengan segala bentuk liku mereka. Banyak sekali. Lebih banyak dari gereja yang melihat sepanjang hidup. Sudah 3 kali aku berjuang senjata gara-gara perempuan. 12 wanita aku tolak cintanya. Dan cuma 9 orang yang menampik saya. Aku pernah tolol dan konyol, sentimental menghadapi wanita, merayu-rayu, melimpahkan sanjungan, membungkuk-bungkuk, peragak-ragak, lata-lata. Aku pernah tulus bercinta, menderita di kelar, berkeluh kesah pada rembulan. Aku pernah bercinta dengan penuh gairah asmara, dengan cinta birahi yang gila. Aku pernah juga berkicau seperti kutilang. Berbusa-busa ngomong tentang emansipasi wanita. Dan separuh otakku kuhabiskan untuk memanjakan emosi-emosi kemesraanku. Tapi sekarang, terima kasih. Jangan harap Nyonya bisa menjerat saya. Pengalaman pahit sudah cukup. Bola mata yang hitam berbinar, mata yang saling memendam birahi, bibir merah membasah, lesung pipit di pipi, cahaya purnama, bisik-bisik mesra, helaan nafas yang memberat. Allah, sialan! Dengar Nyonya, 100 perak pun tidak akan saya kasih untuk membayar semua itu. Nanti dulu. Jangan salah tangkap. Yang aku maksudkan di sini bukanlah wanita yang ada di mukaku ini, tapi semua wanita, semua, yang muda, yang tua, semua sama saja. Semua licik, semua munafik, penipu balik tengik. Walaupun, maaf, biasanya ininya payah, tumpul, tidak bisa logis. Memang mereka makhluk puitis. Melihat luarnya saja, laki-laki pasti terpana, gandrung, ngerebet. Aduh, alangkah halus, mulus, kudus bagaikan Dewi Suci. Tapi coba saja, intiplah pikiran dan hatinya. Apa yang kelihatan? Hah? Apa Nyonya? Buaya! Buaya busuk itu juga! Nanti dulu. Saya belum selesai. Dan yang paling memuakkan,
Buaya ini merasa bahwa dialah makhluk yang memonopoli penghayatan akan cinta dan kemesraan. Asem. Coba Nyonya. Nyonya boleh menggantung saya dengan kepala di bawah. Nah, di paku itu, kalau Nyonya bisa tunjukkan perempuan yang betul-betul sanggup mencintai orang lain, siapapun juga. Pada akhirnya, semua perempuan kan hanya ingin menguasai laki-laki, memperbudaknya. Ya tidak? Nyonya sendiri perempuan. Jadi Nyonya pasti tahu sifat perempuan berdasarkan sifat Nyonya sendiri. Jawablah dengan jujur, demi kehormatan Nyonya sendiri. Pernahkah sepanjang hidup Nyonya bertemu dengan wanita yang betul-betul tulus, setia, pantang goyah? Tidak pernah. Cuma perempuan tua yang peot saja yang bisa setia. Maaf, jadi menurut Tuan, siapa yang setia dan tidak goyah dari hal cinta? Tentunya bukan laki-laki kan? Ya laki-laki. Laki-laki tentu saja. Laki-laki. Laki-laki bisa setia dan tidak goyah dalam hal cinta. Ini sungguh-sungguh berita gempar. Kau punya hak apa untuk berkata begitu? Laki-laki setia dan tidak goyah? Baik, karena pembicaraan sudah sampai sini. Sekarang kau boleh tahu. Di antara semua laki yang kenal, suamiku adalah yang paling baik. Aku mencintai dia dengan seluruh diriku. Kepadanya aku serahkan hidupku, usia mudaku, kebahagiaanku, nasib beruntunganku. Aku mengagumi dia, memuja dia sampai seperti menyembah berhala. Lalu, kau tahu apa yang terjadi Tuan Budiman? Lelaki terbaik di antara semua lelaki ini menipu dan mengkhianati aku sampai ada kesempatan. Sesudah dia meninggal, kutemukan surat cinta satu laci penuh dari begitu banyak wanita lain. Sementara ketika dia masih hidup, aku sering ditinggalkan sendirian berminggu-minggu lamanya. Dia berjumpa dengan wanita lain di depan mataku, dan jelaslah bahwa dia tidak pernah mencoba setia kepadaku. Dia boros-boroskan uangku dan menertawakan perasaanku kepadanya. Meskipun dia begitu busuk, aku tetap mencintai dia, tetap setia kepadanya. Bahkan lebih dari itu, sampai sekarang, meskipun dia sudah meninggal, aku tetap setia, tidak pernah menyerewet. Kukuburkan diriku di rumah ini, di antara tembok-tembok ini buat selamanya. Dan aku tidak akan melepas pakaian berkabung ini sampai hari kematianku. Pakaian berkabung. Aduh, lucu betul. Jadi kau kira aku tidak tahu mengapa kau mengenakan pakaianmu yang aneh itu dan tidak pernah keluar rumah? Astaga, saya tahu Nyonya. Betapa misterius. Oh, alangkah puitisnya. Lalu nanti akan ada mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda tak berpengalaman yang melihatmu di atas jendela. Lalu mereka akan berkata, di rumah ini ada seorang wanita misterius yang mengurung diri di rumah demi cintanya pada suaminya. Kau akan jadi terkenal. Dan makin lama, para pemuda itu akan makin terangsang untuk mendekatimu. Halah, aku tahu akal-akalan macam itu, Nyonya. Apa? Berani kau ngomong begitu?
Nyonya mengurung diri dalam rumah, tapi tidak pernah lupa merias wajah. Ini nih wajah Nyonya, apa bukan bedak? Dan yang ini gincu. Berani kau bicara seperti itu di rumahku? Jangan teriak-teriak Nyonya. Aku bukan bujangmu. Izinkan aku mengatakan hitam itu hitam, putih itu putih. Aku bukan perempuan, dan aku terbiasa menyatakan pikiranku tanpa berputar-putar. Jadi jangan berteriak. Bukan aku yang berteriak, tapi kamu. Aku minta. Pergilah, pergi. Kembalikan uangku, aku akan pergi. Aku tidak akan membayarmu. Kau harus. Tidak bisa. Pergi, tinggalkan rumah ini. Karena aku bukan tunanganmu, bukan pula burungmu. Kau tidak usah berlagak macam-macam. Nyonya, aku tidak suka kau berlagak begitu. Kau masih berani duduk? Berani? Ada apa? Aku minta, saudara pergi. Kembalikan uang saya. Penasaran betul, penasaran betul. Aku tidak mau bicara dengan orang tidak waras. Aku mohon, pergilah Tuan. Tidak mau pergi? Tidak, Tidak. tidak. Baik. Kau? Kau antarkan tuan ini keluar. Tuan, sudilah Tuan betul-betul pergi. Kau sudah diminta pergi. Tuan sebagai Tutup mulutmu. Siapa yang kau ajak ngomong ini? Betok tidak berarti. Di mana kawan-kawan yang lain tahu? Tidak ada Nyonya. Semua sudah pergi. Ayo Tuan, segera keluar dari rumahku ini. Agaklah sopan sedikit. Kamu yang bangsat, beruang biadab, hewan. Hei! Dari mana hakmu menghina aku? Ya, aku menghina kamu. Lalu mau apa? Kau pikir aku takut ya? Dan kau kira karena kebetulan kau makhluk puitis, lalu kau bisa menghina orang seenaknya tanpa mendapatkan hukuman. Aku tantang kamu berduel. Pistol. Cuma karena dari gemuk-gemuk, kepalamu besar, dan bisa meroket kerbau di sembelih. Entah aku takut padamu. Hei kerbau, beruang! Setan! Tidak akan membiarkan seorang pun menghina aku. Ayo, aku tantang kamu. Mentang-mentang kau makhluk lemah, lantas kau pikir aku tidak tega? Kau menantang duel. Kolek. Sekarang juga. Sekarang juga, almarhum suami punya plastik rem pistol. Aku ambil. Jangan lari kamu. Akan kubidik dia seperti membidik ayam. Dikiranya aku ini remaja yang sentimental apa? Oh Tuan, Tuan. Jangan Tuan. Kasihanilah saya, orang tua ini. Pergilah segera Tuan. Tadi Tuan membentak saya sampai jatuh saya copot. Sekarang Tuan malah mau berduel pistol. Ya, dua.
antara laki-laki dan wanita. Inilah yang namanya persamaan hak, emansipasi. Demi prinsip, aku harus menembak mati dia. Harus. Ini prinsip. Tapi bukan main hebatnya perempuan itu. Wajahnya menyala-nyala, matanya berkilau-kilau. Dia meladeni tantanganku. Gila. Belum pernah aku kenal perempuan macam begini seumur hidup. Tuhan, pergilah segera Tuhan. Aku akan mendoakan Tuhan. Aku janji. Ini wanita sejati, wanita idaman. Bukan modelnya perempuan-perempuan lemah yang merengek-rengek, mendesah, dan melenguh-lenguh. Sungguh sayang, aku terpaksa membunuhnya. Tuhan, pergilah Tuhan. Pergi. Aku senang padanya. Itu jelas. Perempuan penuh pesona. Astaga! Ya Tuhan, minta ampun. Bagaimana ini? Aduh, ngeri aku. Nah, ini pistolnya. Tapi sebelum kita mulai, tolong jelaskan pada saya bagaimana cara menggunakannya. Untuk pertama kali ini aku menyentuhnya. Begini. Ada bermacam-macam pistol. Ada yang khusus dibikin untuk duel. Misalnya, yang bikinan Mortimer. Kalau ini sungguh-sungguh pistol bagus, mahal. Begini cara menggenggamnya. Aduh, matanya. Ya Tuhan, matanya. Begini. Betul. Kemudian angkat bagian ini. Ya. Lalu mulailah membidik sasaran. Ya, begitu. Itu kepalamu. Ditegakkan sedikit. Itu lengan nyonya harus direnggangkan penuh. Nah, begini. Lalu jari yang ini nyangkol dan menekan sini. Ya, tapi aturan yang terpenting adalah jangan tegak, jangan terburu-buru. Nyonya harus menguasai seluruh tangan agar tidak bergetar. Beres. Kurang enak menembak dalam rumah. Mari tangan belakang. Baiklah. Cuma perlu kuingatkan bahwa aku nanti akan menembak ke udara. Lantas, mengapa begitu? Sebab
Ah, itu urusanku. Oh, jadi Tuhan nggak tega ya? Apa Tuhan takut? Jangan, contohlah aku. Aku tidak akan berkedip sampai telurku melubangi jidatmu. Jidat yang sangat aku benci itu. Jadi kau takut? Ya, aku takut. Kita batalkan saja. Omong kosong. Mengapa kau batalkan? Sebab aku jatuh hati padamu. Dia jatuh hati padamu. Berani-beraninya dia dong begitu. Pergi dari sini. Dengar, kau masih marah nyonya? Nama saya Grego. Saya juga marah besar. Tapi bagaimana aku menjelaskannya? Soalnya adalah terus terang saja. Begini, bagaimanapun juga, apakah saya salah mengatakan hal ini padamu? Sialan, aku jatuh hati, mengerti, malahan hampir jatuh cinta. Jangan dekat. Benci aku. Ya Tuhan, hebatnya wanita ini. Sepanjang hidup, baru sekarang aku ketemu yang sedahsyat ini. Aku tenggelam, aku tikus yang masuk perangkap. Tamatlah riwayatku. Jangan dekat. Aku tembak nanti. Tembak, tembaklah. Tak bisa kau bayangkan, alangkah bahagianya mati di hadapan sepasang mata yang indah dan ajaib itu. Terbunuh oleh peluru dari senjata yang digenggam tangan halus dan gemulai itu. Aku jadi tidak bisa berpikir. Pertimbangkan dan putuskanlah sekarang. Nyonya, karena sekali aku melangkah meninggalkan rumah ini, kita tidak akan pernah berjumpa lagi. Kau harus membuat keputusan. Aku keturunan orang baik-baik. Aku lelaki jujur. Dan penghasilanku lumayan. Dan aku bisa menembak sasaran uang logam yang kau lemparkan ke udara. Ayolah duel. Aku tantang kau sekarang. Pikiranku macet. Otakku mogok. Hai kunyit tua, air. Ayo bertempur. Aku kalang kabut. Jatuh cinta. Seperti mahasiswa semester pertama. Aku jatuh cinta padamu. Belum pernah aku mengalami cinta yang dahsyat ini. Perempuan aku tolak. Dan 9 orang wanita menolakku. Tapi belum pernah aku mencintai perempuan seperti aku mencintai nyonya sekarang ini. Aku menjadi lemah lembut.
lemah, lembek. Sialan, ini memalukan. Sudah 5 tahun aku berhasil tidak jatuh cinta. Aku pernah bersumpah untuk tidak jatuh cinta lagi. Tapi sekarang, mendadak aku tidak bisa berkutik. Nyonya, aku melamarmu. Jadilah istriku. Mau apa tidak? Tidak. Baiklah. Kalau tidak mau ya jangan. Tunggu sebentar. Bagaimana? Tidak apa-apa. Pergilah kamu pergi. Tapi sebentar. Tidak, pergi sana. Aku benci melihatmu. Tapi nanti dulu. Kau tidak tahu bagaimana menarik aku. Jari-jariku sampai kesemutan, menggenggam barang dalam itu. Mengapa Anda duduk di situ? Keluar! Selamat tinggal. Iya, pergi sana.